Halo guys, kembali lagi dengan Raditya di sini. Seperti yang udah terlihat di depan, kita akan kembali ke unboxing. Di depan ini kita ada kamera Sony ZV-1. Kemudian kita punya gripnya juga. Sony ini punya kebiasaan namanya itu paling rumit aja. GP VPT 2BT. Dan kemudian kita dapat bonusnya ada canvas pouch dan juga windscreen. Jadi, ayo kita unboxing. Ya, untuk item pertama yang akan kita buka adalah tentunya kamera digitalnya ya. Kamera digital ini Sony ZV-1. Nah, ini dia spesifikasinya. Dia punya sensor itu CMOS 1 inci ya. Jadi lebih kecil daripada APS-C. Lensanya 24-70 mm dengan bukaan paling lebaran 1,8. Dia punya autofocus ya 315, real time eye autofocus, phase of fill, bokeh sandwich, clear voice recording, dan juga punya microphone jacks. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini segelnya udah dibuka, itu buat isi kartu garansi ya. Nanti link pembelian juga semuanya akan ada di deskripsi. Ini papernya, kartu garansinya. Ini lokasi-lokasi service centernya ada di mana aja. Kitab-kitab sucinya, manual. Dan yang paling penting adalah kameranya itu sendiri. Dia kecil ya, namanya juga kamera kompak gitu. Dia udah flip screen, karena kan biasanya Sony flipnya itu kalau nggak ke bawah ke atas ya. Nah, sekarang dia udah ke samping, jadi kalau kita mau vlogging kita bisa lihat. Dan ini emang ditujukannya buat vlogging atau konten kreator. Selain kamera, di dalamnya juga kita ada dead cat USB mini USB dan baterai ya. Oke, buat item kedua yang akan kita unboxing adalah si gripnya ini atau handle-nya. Daripada capek-capek baca tipenya ini, kita sebutnya dari sekarang adalah gripnya aja ya. Ini dusnya, contoh pemakaian, warnanya hitam. Ayo kita buka. Di dalamnya ada pouch, kita juga dikasih baterai. Kemudian ada manual ya, biasa kitab-kitab. Dan yang terakhir gripnya ini sendiri. Bobotnya ringan, nggak terlalu berat. Bahannya sendiri plastik keras. Dia bisa dijadikan mini tripod. Nah, untuk interface di depannya sendiri dia ada foto, ada zoom, kemudian ada movie, ada C1. C1 itu sendiri kalau dari kamera secara default C1 ini adalah buat background atau bokeh gitu. Jadi kalau kita pengen background kita blur, kita tekan secara otomatis dia akan drop diafragmanya sehingga kan belakangnya jadi buram gitu. Coba kita pakai ya. Dan ini gampang sekali karena di sini ada gripnya juga. Daripada muter-muter gitu kan, cukup dari sini kita putar sini sekencang mungkin. Dan ini akhirnya. Ini juga dia bisa diputar, dia bisa rotate, ngadep ke depan, balik lagi. Ini juga lehernya bisa maju mundur. Ini kita bisa putar sekali. Di samping kanan atau kirinya ini ada switch, kita tekan. Nah, tinggal kita sesuaikan kebutuhannya apa. Kalau dilepas ya udah dia nggak akan gerak, kita kencangkan kembali. Dan untuk dibikin tripod segini. Nah, yang terakhir ini adalah bonus dari pembelian, yaitu canvas pouch dan windscreen.
lumayan besar. Dia ada 2 tempat. Di dalamnya ini ada 2. Jadi misalnya di depan buat nyimpen grip, di saku belakangnya ini kalau kelihatan itu buat kameranya, dan ini adalah windscreennya. Oke, kita akan masuk ke fungsi dari si kamera. Nah, untuk kameranya sendiri di atas dia ada on off, ada mode, ini buat zoom, tadi C1 ya, ini buat bokeh, tombol rekam atau ngambil foto. Di samping kita ada buat mic, jack audio. Kemudian ada multi, ini buat charger ya. Kemudian juga ada HDMI, ada slot HDMI. Di belakang sendiri ada function, menu, display, tombol play, C2. C2 itu biasanya kalau secara default dia di product showcase. Kemudian ya ini layarnya. Di bawahnya sendiri buat baterai dan juga MMC. Jadi kita coba. Ini semoga baterainya ada powernya ya, ada juice-nya. Karena ini benar-benar dari box, belum kita charger sedikit pun. Mana nih, gini kah? Oke. Untuk MMC kita pakai yang 32 dulu aja deh. Kita masukin. Salah. Gimana? Oh gini. Kita lock. Dan dia langsung ya, langsung hidup. Kita pilih English, set area. Nah, ini kita lewat dulu aja lah, bisa belakangan. Dan ya, ini kita ada di posisi apa nih? Kita makro. Ini menu-menunya ya. Menu kedua, network. Kalau kita pengen connect tadi ke grip, juga ke smartphone atau ke komputer buat ngirim fotonya, video. Ini wifi setting, bluetooth. Ini setting kameranya. Oke, kita akan coba lagi ngerekam. Oh, baterainya juga udah mau habis ya. Ini mode, kita ada di intelligent auto, ada program, aperture, shutter speed, manual, panorama, skin, memory recall. Jadi kalau kita pengen simpen settingan kita tinggal ke sini. Ada buat movie dan intelligent auto lagi. Oke, kurang lebih unboxingnya seperti itu. Terima kasih udah nonton.